Cerita dimulai dengan seorang pria yang bernama Grant yang baru dipecat dari pekerjaannya sebagai penyiar radio. Dan sekarang ia sedang pergi ke sebuah kota terpencil yang bernama Pontypool untuk menuju tempat kerjanya yang baru. Namun di tengah jalan, tiba-tiba muncul seorang wanita yang mengagetkannya. Grant terlihat kebingungan karena wanita tersebut hanya mengulangi kata-kata yang ia ucapkan. Beberapa saat kemudian, Grant telah sampai di tempat kerja barunya. Dia bertugas untuk membawakan kabar peristiwa terkini yang ada di kota Pontypool. Di sana juga ada asisten operator yang bernama Laurel yang mengatur jalannya siaran. Good morning. I'd say that's my way in a word. Historic duty in essence. Maybe you did. Dalam proses siaran tersebut, kru helikopter yang bernama Ken mulai melaporkan kondisi cuaca di kota Pontypool yang sedang dilanda badai besar. Ken, how you doing? Yes, sir. On storm watch. Ken alone. Just concerned. Thank you, Ken. Beberapa saat kemudian, Laurel menangkap panggilan darurat dari polisi yang kini sedang menangani kasus penyanderaan. Sydney yang mendengarnya memerintahkan Laurel supaya tidak memberitahu dulu kepada Grant. Tapi sayangnya Laurel sudah terlanjur melakukannya. Grant pun langsung membawakan berita tersebut, namun ia justru menyiarkannya sambil bercanda. Kejadian ini membuat Sydney selaku kepala siaran marah dan langsung menghampiri Grant. Story's not funny. Oh. Ken Loney's not in a chopper. What? Sunshine Chopper on a hill. To have him up there in the sky. I hate winter. Grant pun kembali melakukan siarannya, dan tidak lama kemudian, Laurel mendapatkan berita dari Ken mengenai kerusuhan di kantor seorang dokter yang bernama Dr. John. Dikatakan aksi itu telah diklasifikasikan sebagai aksi kekerasan yang susah dikendalikan. What can you see there, Ken? Do you see any police? Get safe. Sambungan Ken pun terputus, sehingga Grant berharap Ken dalam keadaan aman. Tapi Sydney sepertinya agak tidak terlalu percaya dengan laporan Ken barusan, karena lokasi tersebut jaraknya tidak sampai 5 km dari stasiun. Namun sebelum sempat mengkonfirmasinya, datanglah serombongan grup musik yang sudah diundang oleh Sydney untuk mempromosikan lagu terbaru mereka. Sydney kemudian meminta Grant mulai mewawancarai mereka tentang lagu barunya, sementara ia dan Laurel akan mencoba mencari informasi lebih lanjut terkait kebenaran berita yang dilaporkan oleh Ken tadi. Tapi ketika Grant sedang melakukan tugasnya untuk mewawancarai grup musik tersebut, tiba-tiba ia mendapati kejadian aneh. That was Maureen Hinkle, Nancy Freethy. What ends? It just keeps starting over called the Lord. Not anymore. No. Okay, folks. Salah seorang grup musik tersebut berbicara secara aneh dan mengucapkan satu kata berulang-ulang, sama seperti wanita yang ditemuinya di luar tadi. Kejadian itu membuat Grant heran, mengapa akhir-akhir ini ia selalu bertemu dengan orang-orang aneh. Dan ketika mereka belum mendapatkan kabar dari Ken kembali, Laurel kemudian memberitahukan jika terdapat narasumber yang bernama Steve yang bersedia berbicara perihal kejadian di kantor Dr. John tadi. Steve, I'm afraid we've lost. Dan ketika Grant terhubung langsung dengan Steve, ternyata Steve justru tidak dapat dihubungi dan terdengar suara kekacauan sehingga mereka terpaksa memutuskan panggilan tersebut. Situasi semakin genting ketika Sydney mendapat berbagai informasi kekacauan yang terjadi, namun ia tidak bisa memastikan kebenaran informasi tersebut. Beberapa waktu kemudian, mereka dihubungi pembawa berita BBC yang ingin mengkonfirmasi semua berita yang telah dibawakan oleh Grant sedari tadi. About this Grant, I don't think None of that is true. There's nothing organized. No one has official. Canada, the French-Canadian rifle. fuck you, Nigel. Tapi karena memang mereka masih belum bisa memvalidasi kebenaran dari berita tersebut, si pembawa berita BBC itu pun menyimpulkan bahwa berita tersebut mungkin tidak benar. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya bisa tersambung kembali dengan Ken. Namun yang sangat mengejutkan, Ken kemudian mengatakan bahwa gerombolan orang yang dilihatnya itu sepertinya sudah bukan manusia lagi, melainkan sudah menjadi zombie. Ken, are you there, Ken? Not safe where, Near Ken? the train tracks at the Rubicon National. What's happening there, Ken? I'm scared. Ken, listen to me. So don't move and you just... Eyes, wild. You don't understand. At the base of the door, I can see the. Look out! Oh, they're pulling two people. They're crazy. Oh my God!
kemudian mengatakan bahwa ia akan menghampiri seseorang atau mungkin zombie yang tergeletak di dekatnya untuk mendengar apa yang dia ucapkan. His eyes. Whatever you do. He's whispering something. Get closer and see No, like I wouldn't do that. Tapi tiba-tiba audio Ken terganggu oleh transmisi audio berbahasa Prancis. Laurel yang mendengarkannya kemudian mencoba menerjemahkannya. Isi transmisi itu adalah instruksi untuk semua orang agar tetap berada dalam rumah serta meminta mereka menghindari kontak dengan siapapun. Dan yang paling aneh, transmisi tersebut mengatakan agar mereka tidak berbicara dengan bahasa Inggris. It's on your screen. For your safety, host family members taught the English language. Sydney kemudian menerima kabar jika kota Pontypool sudah dikarantina. Tidak berselang lama, Ken kembali menghubungi mereka dan ia kemudian mengirimkan file audio yang telah berhasil ia rekam dari seekor zombie bocil yang sekarat. Did you get that? Thank God, Ken, are you there? I'm gonna try that again. You're about to hear is coming not stumps. They're opening. Did you hear that? Mereka semua pun terlihat kebingungan karena suara bocil tersebut terdengar seperti suara audio rusak yang terus berulang-ulang. Dan karena Grant masih sulit menerima jika semua hal itu memang benar-benar terjadi, ia pun memutuskan untuk keluar sebentar untuk menenangkan pikirannya, sementara Laurel dan Sydney berusaha menghentikannya. Take a look out there. It's just cold. Dan tiba-tiba muncul segerombolan zombie yang datang ke tempat itu sambil mengulangi kata-kata dari pertengkaran mereka barusan. Peristiwa itu membuat mereka mulai kebingungan serta panik mengapa orang-orang menjadi gila seperti ini. Dan karena tidak ingin para warga menjadi korban kegilaan yang terjadi, Grant kemudian mulai membuka siaran kembali untuk menceritakan kisah warga yang menyerang satu sama lain. Sementara itu, Sydney mulai mengkhawatirkan keadaan putrinya serta berharap semuanya baik-baik saja. Namun pada saat itu, tiba-tiba terlihat Laurel yang mulai bertingkah aneh. Situation I brought back. What do you mean? Mr. Mazzy's missing. Mr. Mazzy's missing. Honey, isn't so okay? Pada saat bersamaan, terlihat seorang pria yang menerobos masuk ke tempat tersebut. Ternyata pria itu adalah Dr. John. Dan ketika melihat Laurel yang mengeluarkan suara aneh, Dr. John kemudian meminta Sydney segera bersembunyi di ruang radio bersama dengan Grant. Dr. John berasumsi jika kemungkinan besar Laurel sudah terkena infeksi yang nantinya akan merubahnya menjadi zombie. Grant pun mulai meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Dr. John. Akan tetapi ketika hendak menjelaskan, tiba-tiba Laurel mulai menjadi agresif. Missing anymore. I don't miss Mr. Mazzy. Or you may recall taking no prisoners provide. Stop! Now experiencing some kind of Dr. John melanjutkan penjelasannya bahwa orang-orang seperti Laurel telah terjangkit sebuah penyakit. Namun, penyakit itu tidak menular melalui darah maupun udara, melainkan dari kata-kata bahasa Inggris. Tapi mereka masih belum tahu kata apa yang bisa membuat mereka menjadi zombie. Sehingga, karena itulah pemerintah melarang mereka untuk menggunakan bahasa Inggris agar lebih aman. Dan ketika mereka masih membahas hal tersebut, Sydney mendapat panggilan telepon dari Ken yang berada di sebuah gedung. Ken mengatakan jika para zombie itu sepertinya sedang menyanyikan sesuatu. You there, Ken? Yeah, I have them here. Crowds. Can you hear what they're saying? Are they saying chanting something about the U-boat? Yeah, all of them. It's a symptom? What's going on, Ken? a sample. I think a simple thing. I need to sample. Simple. Dan sepertinya Ken juga telah terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Peristiwa tersebut membuat mereka yakin kalau penyakit tersebut memang benar-benar ada dan akan aktif jika dipicu oleh sebuah kata-kata yang dapat merusak otak mereka. Sementara itu, terlihat Laurel yang mulai berdarah di mulutnya, dan di saat bersamaan, para zombie di luar sepertinya mulai berhasil menjebol pintunya. Here they come now. There must be a flamethrower. Para zombie kini mulai mengerumuni ruangan mereka. Dan karena yakin jika kata-kata yang diucapkan adalah penyebab infeksi, mereka pun mulai berkomunikasi melalui tulisan. Dari sana, mereka kemudian memiliki sebuah ide, yaitu memutar suara yang disiarkan lewat pengeras suara yang berada di luar dan memutarnya berulang-ulang. Dan ternyata cara tersebut berhasil.
Para zombie mulai tertarik kepada suara tersebut dan pergi menuju ke pengeras suara di luar. Namun pada saat itu, Dr. John sepertinya menunjukkan gejala infeksi, tapi dengan cepat ia merubah bahasanya menjadi bahasa Armenia, dan pada saat itu kesadarannya mulai kembali. Dari situ ia semakin yakin jika hanya bahasa Inggrislah yang bisa menginfeksi. Dan mendengar hal itu, Grant dan Sydney kemudian langsung berkomunikasi menggunakan bahasa Prancis. Mereka berdua kemudian meninggalkan Dr. John karena mereka yakin jika ia telah terinfeksi. Dan ketika mereka sudah merasa sedikit lega, tiba-tiba listrik padam. Dan ketika hidup lagi, terdengar suara lagu radio yang kemudian membuat para zombie mulai tertarik menuju ke tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, hanya tersisa mereka berdua saja yang masih terperangkap dalam ruangan tersebut. Dan karena merasa cukup tertekan, Sydney pun mulai minum hingga mabuk, yang kemudian membuatnya lupa menggunakan bahasa Prancis dan mulai berbahasa Inggris. Hingga akhirnya, ia pun menunjukkan gejala infeksi. Kill the Why word. they're repeating things is All the killing. unrecognizable. Kill. Killer's blue. Killer's kiss. Killer's kiss. What is kill? Kiss. Dan sepertinya Grant berhasil menyembuhkan Sydney dengan mencoba membuat Sydney bingung dan tidak mengerti dengan arti sebenarnya dari kata yang diucapkannya. Dan dari situ, Grant sepertinya mulai mengerti bagaimana cara melawan penyakit tersebut. Grant kemudian hendak membantu menyembuhkan semua orang yang sudah menjadi zombie dengan menyiarkan apa yang telah ia ketahui. Namun sayangnya semua sudah terlambat, karena pemerintah telah memutuskan untuk menghancurkan seluruh kota tersebut. Cerita dimulai dengan seorang siswi SMA yang bernama Ever yang sedang menyiapkan bekal makan siangnya untuk kegiatan karya wisata, dibantu ibunya yang tampak buru-buru karena akan segera berangkat kerja, namun ia melihat anaknya itu seperti memiliki masalah. What's wrong? Nothing. You're doing that thing with Tamara? It's nothing. Your body is changing. I'm fine. Try to have some fun. All right, Mom. Tidak lama setelah kepergian ibunya, datang teman Ever yang bernama Tamra yang datang menjemputnya. Tapi karena mereka sedang terburu-buru, mereka pun mengebut hingga membuat mereka menabrak seseorang. I never told us in class to get antisocial the rest of my life. Pria tersebut bernama Randall yang merupakan seorang siswa yang kerap diganggu anak lainnya karena culun dan kutu buku. It's okay. Randall, right? Kedua pria ini adalah termasuk orang yang sering mengganggu Randall, yaitu Hunt dan Danny. Walau Ever sedikit merasa tidak enak melihat keadaan Randall, namun mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa saat kemudian, mereka segera naik bus yang menunggu murid untuk berangkat menuju karya wisata. Sebelum naik, seorang guru yang bernama Lorenzo meminta murid menyerahkan ponsel mereka agar tidak mengganggu proses pembelajaran selama karya wisata. Setelah seluruh siswa berkumpul, Mr. Lorenzo kemudian menjelaskan bahwa karya wisata ini diadakan untuk menambah nilai para siswa agar mereka semua bisa lulus. We're going to be immersed of reeds of friendship like braces. Are you transmitting to a thunderous roar? Awalnya, perjalanan berjalan lancar, tapi di tengah jalan, sang supir yang bernama Wayne tiba-tiba memilih jalur yang berbeda, yang katanya merupakan jalan pintas. Hal itu membuat Lorenzo marah, dan ketika mereka masih berdebat, tiba-tiba ada kejadian yang tidak terduga. Wayne, you're going to let me fucking drive. Fucking right you up. Bus pun mengalami kecelakaan dan beberapa siswa mengalami luka ringan. Mereka semua terlihat begitu panik, namun keadaan menjadi lebih genting ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di atas bus mereka. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba terdengar berita di radio yang melaporkan bahwa sekarang sedang terjadi kepanikan massal di kota. Tidak lama kemudian, muncul seorang pria mencurigakan yang mengetuk bus. Lorenzo hendak membuka pintu untuk berbicara dengannya, tapi para siswa yang ketakutan memintanya agar tidak membuka pintu. Namun Lorenzo bersikeras membuka pintunya karena mengira jika orang itu mungkin terluka akibat terkena hantaman bus mereka. Are you all right, friend?
Para siswa itu pun panik dan melarikan diri ke dalam hutan. Dan di saat genting tersebut, justru Randall dan Stephen yang merupakan siswa yang sering diganggu, yang sepertinya masih berpikir jernih dan mulai mengarahkan kelompok tersebut untuk berlindung di sebuah gudang kosong. Mereka terus berlari menjauh dari tempat tersebut, dan di sini mereka saling berdebat karena mereka ketakutan dan tidak tahu dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Okay, I think Rainbow... Dan karena dirasa keadaan sekarang sangat berbahaya, mereka pun terpaksa mengesampingkan segala perbedaan dan memutuskan untuk bekerja sama jika mereka ingin bertahan hidup. Mereka pun kemudian membagi kelompok untuk menutup seluruh akses masuk ke tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah selesai membarikade seluruh tempat tersebut, tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara teriakan minta tolong dari luar. Ever yang sepertinya mengenali jika suara itu adalah suara temannya, ia pun bergegas untuk menolongnya. It is Candace! Shit, it's braces. Ever yang hendak menolong temannya itu, tapi siswa lainnya melarangnya karena di luar masih ada beberapa zombie yang mengintai. Namun Ever yang tidak tega mendengar suara permintaan tolong temannya, akhirnya ia pun nekat untuk membuka barikadenya. Mereka pun akhirnya berhasil menghindari para zombie tersebut, dan betapa terkejutnya mereka ketika tiba-tiba muncul seorang siswa yang sudah berada di dalam ruangan tersebut juga. Dia bernama Ryan, salah satu siswa yang juga sering diganggu siswa lainnya. Ternyata pasca kecelakaan bus tadi, Ryan langsung bergegas bersembunyi di tempat ini. Tapi sebelum mereka bisa berbicara lebih lanjut, tiba-tiba para zombie di luar tadi berhasil menjebol pertahanan mereka. Dan akhirnya, mereka berhasil melarikan diri dari serangan para zombie tersebut. Meskipun dalam kejadian itu, mereka harus kehilangan Hunt yang berhasil ditangkap oleh para zombie. Dan ketika mereka masih begitu kelelahan dengan semua yang terjadi, mereka kemudian baru sadar jika di ruangan tersebut terdapat beberapa patung manekin yang sama seperti mereka. Randall yang telah berhasil menghabisi zombie tersebut, dan hal itu membuat Tamra langsung memeluknya, seolah dia adalah pria yang justru bisa diandalkan di saat krisis seperti ini. Di saat bersamaan, mereka baru menyadari jika tingkah Danny menjadi aneh. Sepertinya ia sudah terinfeksi pasca melawan para zombie tadi. Danny pun mulai meracau dan mengatakan bahwa ia akan pergi menyelamatkan Hunt. Water or something? Don't fucking look at me! Danny pun terjatuh dari lantai 2 bersama dengan zombie barusan. Dan ketika teman-temannya terlihat begitu sedih karena mengira jika Danny sudah tewas, tiba-tiba terlihat tubuh Danny yang mulai bergerak dan akhirnya bangkit menjadi zombie. Merasa jika situasi semakin berbahaya, Randall mengajak mereka untuk kembali memperbaiki barikade agar bisa berlindung. Namun, Ever tidak setuju dengan Randall. Ia ingin keluar dari tempat ini karena jika tidak, maka mereka akan terus terjebak di tempat ini. Tapi sepertinya semua orang setuju dengan ide Randall. Sehingga, karena tidak ada satupun yang mendukungnya, Ever kemudian berniat meninggalkan tempat tersebut sendirian. Ia kemudian menciptakan bom sederhana dari kaleng cat yang ada di tempat tersebut dan melemparkannya ke mobil bekas di dekat bangunan itu.
Para zombie pun akhirnya tertarik dengan kobaran api tersebut. Dan ketika Ever hendak pergi, tiba-tiba muncul Stephen yang kemudian memutuskan untuk ikut dengannya. Beberapa saat kemudian, mereka berdua akhirnya tiba di bus sekolah mereka. Ever langsung mencari semua ponsel yang disita oleh Lorenzo untuk mencoba menelpon polisi atau siapapun itu. Namun sayangnya, semua ponsel tersebut telah rusak. Ever kemudian mencoba menghidupkan radio di bus tersebut, dan yang sangat mengejutkan, ternyata di seluruh channel radio yang ia dengarkan, tidak ada satupun berita mengenai serangan zombie. Dan ternyata siaran berita darurat yang mereka dengar adalah kaset rekaman. Dan ketika Ever masih bingung dengan apa yang terjadi, tiba-tiba terjadi hal yang sangat tidak terduga. Steve tiba-tiba menyuntikkan sesuatu kepada Ever yang membuatnya pingsan. Dan pada saat itu muncul Randall di samping Steve. Jadi semua bermula sekitar 5 minggu sebelumnya. Randall dan Steve yang hidup sebagai siswa yang selalu diganggu anak lainnya, kemudian memiliki rencana untuk mengubah situasi tersebut. Ia ingin menakut-nakuti murid sekolah dengan wabah zombie bohongan dan menjadi pahlawan yang nantinya akan menyelamatkan mereka. Kembali ke bus, Ever yang masih lemas melihat Randall marah kepada Chip, yaitu seorang pria yang menjadi zombie pertama kali. Randall marah karena seharusnya di dalam rencana tersebut tidak ada satupun yang benar-benar menjadi korban. Jadi dalam rencana tersebut mereka membeli sebuah obat yang bisa membuat mabuk dan memiliki efek samping, yaitu bertingkah seperti zombie, tapi efek tersebut tidak permanen dan mereka akan kembali normal dalam jangka waktu tertentu. Di dalam rencana tersebut juga termasuk Wayne yang menjadi supir karena ia dulu juga menjadi korban Lorenzo semasa sekolah. Dan orang-orang yang mereka anggap sudah tewas tadi sebenarnya sekarang masih hidup dan dikurung oleh Chip. Namun akibat ulah Ever yang berbeda dengan rencana mereka, Chip yang tidak mau perbuatan mereka akan berakhir di kantor polisi. Kemudian memiliki rencana yaitu menghabisi seluruh orang-orang tersebut agar tidak ada satupun yang bisa membocorkan kejadian ini. Randall dan Stephen kemudian kembali ke dalam gedung, dan ketika Chip hendak menghabisi Ever, ternyata Ever sudah bisa menggerakkan tubuhnya, sehingga ia pun langsung melawan Chip. Dan akhirnya, Ever berhasil menghabisi Chip. Kembali ke dalam gedung, Randall dan Stephen memasuki ruangan tempat para siswa terkurung, termasuk Danny dan Hunt. Randall dan Stephen kemudian berniat untuk menyuntikkan obat zombie agar mereka bertingkah seperti zombie sekali lagi. Setelah selesai, Randall kemudian keluar menemui siswa yang tersisa dan mulai mempengaruhi mereka. Ia mengatakan bahwa mereka harus bersatu dan menghabisi seluruh zombie tersebut, di mana tujuannya yang sebenarnya adalah membunuh semua orang dengan dalih melawan para zombie. Dan untungnya muncul Ever yang menghentikan mereka. Ever kemudian menjelaskan fakta bahwa semua ini adalah rencana gila Stephen dan Randall karena mereka telah diinjeksi dengan obat misterius yang membuat mereka seolah-olah menjadi zombie. Mendengar itu, Tamra pun langsung berbalik dan menyerang Randall. Sementara itu, Randall yang tersungkur tadi kemudian bangkit dan mulai menyerang Ever. Ever berhasil menyuntikkan sejumlah obat tersebut kepada Randall dan mendorongnya hingga terjatuh. Tapi hal itu sepertinya membuat Randall mengalami overdosis, sehingga ia kemudian bangkit menjadi zombie yang mengerikan. Beberapa saat kemudian, para siswa yang terpengaruh obat zombie kini mulai kembali ke keadaan normal, sementara Randall dan Stephen dalam keadaan terikat. Mereka kemudian bersama-sama berjalan menuju ke bus sekolah mereka untuk mencoba memperbaikinya agar mereka bisa segera pulang.
Beberapa hari kemudian, Randall dan Stephen yang seharusnya dipenjara tiba-tiba didatangi oleh seorang agen. Ia sangat tertarik dengan skema yang telah dilakukan oleh kedua orang itu. Karena terlepas dari perbuatan tersebut adalah perbuatan salah, namun agen itu menilai akibat kejadian tersebut, para siswa akhirnya justru menjadi sosok yang lebih baik. Sehingga agen itu pun kemudian merekrut Randall dan Stephen untuk melakukan hal yang sama dengan tujuan untuk merubah sifat anak-anak nakal lainnya. Cerita dimulai dengan seorang pria yang bernama Wizard yang tengah sibuk memperbaiki sebuah peledak. Sementara rekan lainnya yang bernama Kolonel sedang mengawasi kondisi sekeliling mereka. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul gerombolan zombie yang mendekat. Mereka berhasil menghabisi seluruh zombie barusan, namun sebelum sempat merasa tenang, ternyata muncul lebih banyak zombie yang datang ke tempat tersebut. Dan untungnya mereka berhasil pergi meninggalkan tempat tersebut. Mereka kini telah tiba di tempat terlindungan. Tapi kedua pria itu saling berdebat karena Wizard ingin mencari seorang dokter demi keselamatan mereka, sementara Kolonel berpendapat jika hal itu sia-sia dan membahayakan mereka. Dan akan lebih baik jika mereka terus bergerak dan membunuh zombie sebanyak-banyaknya untuk bertahan hidup. Information is power. Keep moving. Well, what about hiding in some remote desert? Too dangerous. We'll need someone with medical knowledge. Perhaps. Sebenarnya tujuan Wizard ingin mencari dokter bukan hanya karena seorang dokter bisa membantu kebutuhan medis mereka, melainkan ia berharap jika seorang dokter akan bisa memberitahu mereka alasan dibalik semua orang tiba-tiba menjadi zombie. Kolonel masih bersikeras jika hal itu tidaklah penting, namun karena sekarang adalah giliran Wizard untuk menentukan tempat mencari persediaan selanjutnya, ia pun sengaja meminta tempat tujuan selanjutnya adalah sebuah rumah sakit. Beberapa saat kemudian, mereka telah tiba di sebuah rumah sakit. Kolonel langsung memasang sebuah bom untuk berjaga-jaga. Rumah sakit tersebut tampak sunyi, tapi ketika mereka sedang melakukan tugasnya, tidak jauh dari tempat mereka berada, ternyata ada 3 orang wanita yang kini sedang dikejar-kejar zombie. Dua orang wanita yang masih selamat kemudian terus berlari menyelamatkan diri. Namun para zombie masih terus mengejar mereka. Let's go. Room 318. Ward go! Dan untungnya muncul Kolonel dan Wizard yang menyelamatkan kedua wanita tersebut. Ternyata dua wanita itu bersaudara, mereka bernama Larry dan Susan yang kebetulan adalah seorang dokter. Dan ketika mereka masih berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Tidak lama setelahnya, muncul suara seseorang yang mengatakan bahwa ia akan meledakkan pintunya. Dari baliknya, muncul seorang pria bernama Mauser yang kemudian mengatakan tujuannya, yaitu ia ternyata telah tergigit zombie dan Mauser meminta mereka untuk menyembuhkannya. Permintaan tersebut bukan secara baik-baik, melainkan ia mengancam bahwa jika mereka tidak menurutinya, maka Mauser akan menuntun para zombie untuk menyerang mereka kemanapun mereka pergi. Don't patronize me! Now! Beberapa saat kemudian, mereka telah berhasil menjauh dari rumah sakit tersebut. Wizard yang penasaran terkait kejadian barusan, kemudian menanyakan sesuatu, yaitu kenapa Mauser seolah mengenal Kolonel dan Susan. Tapi Kolonel seolah menyembunyikan sesuatu, ia mengelak dan mengalihkan pembicaraan dari pertanyaan tersebut.
Keesokan harinya, Wizard yang ahli kimia kemudian mengajak Larry dan menunjukkan proyek yang sedang dikerjakannya, yaitu ia hendak menciptakan alat peledak yang berasal dari air. Proyeknya sampai sekarang masih belum berhasil, namun Wizard tidak menyerah dan optimis jika idenya itu bisa menjadi kenyataan. Karena jika proyek ini berhasil, maka mereka akan memiliki sumber kekuatan baru untuk melawan para zombie. Beberapa saat kemudian, ketika mereka sedang beristirahat dan makan, tiba-tiba muncul Wizard yang berteriak dan mengatakan jika para zombie dalam jumlah yang banyak sedang menuju ke tempat ini. Mereka bertiga langsung bersiap untuk keluar, sementara Susan yang berada di bawah bersiap mengambil mobil untuk melarikan diri. Go, go, go! Mereka akhirnya berhasil melarikan diri, tapi Kolonel mulai menyalahkan Wizard karena ia menghabiskan waktunya bermain-main kimia untuk membuat bom yang belum tentu berhasil, daripada menyiapkan jebakan untuk mengamankan tempat perlindungan mereka. Pasca kejadian barusan, Kolonel kemudian berniat melatih kedua wanita tersebut cara menggunakan senjata agar mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Beberapa saat kemudian, Wizard mulai mencoba mengaktifkan bom buatannya yang terbuat dari air untuk mencoba membunuh beberapa zombie yang ada di suatu gedung, sementara 3 orang lainnya berjaga di luar. Wizard pun senang karena bom buatannya berhasil, namun ternyata masih ada beberapa zombie yang selamat, sehingga tibalah tugas mereka untuk menghabisi sisa zombie tersebut. Keesokan harinya, Wizard mengeluh dan berandai-andai jika pemerintah masih ada, pasti pemerintah sudah meluncurkan nuklir untuk menghancurkan segalanya demi mengendalikan wabah zombie. Jadi, mereka tidak perlu susah payah memberantas zombie sejauh ini. Tapi Wizard merasa bingung karena pasokan listrik dan air masih mengalir. Jadi, ia curiga jika pemerintah sengaja menghilang atau bersembunyi. Beberapa saat kemudian, ketika Kolonel dan Susan masih berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Wizard dan Larry mengatakan bahwa ada segerombolan zombie yang sedang menuju ke arah mereka, sehingga mereka pun bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Mereka pun berhasil meloloskan diri sekali lagi. Namun dari sini mereka mulai curiga bagaimana mungkin para zombie tersebut bisa menemukan keberadaan mereka untuk ketiga kalinya. Satu-satunya alasan yang bisa dipikirkan oleh Wizard adalah mungkin benar jika Mouser lah yang telah memimpin para zombie untuk menyerang mereka. Dan jika memang benar demikian, maka Kolonel berpikir bahwa mereka harus segera menghabisinya. Keesokan harinya, Kolonel mengajak Wizard memasang jebakan dan bersiap menghadapi serangan Mouser. Dan rupanya perkiraan mereka benar, tidak lama kemudian muncul Mouser yang membawa beberapa zombie untuk menyerang mereka. Dan sepertinya usaha mereka berhasil, Mouser akhirnya terkena salah satu jebakan mereka. Tapi di sini Mouser terlihat sangat marah dan mulai mengatakan bagaimana Kolonel telah membantai keluarganya sendiri. The one you should be afraid of. Killed his entire family. Tell them, Colonel. Stand still and raise your hand. His own gun. You're a criminal. I beg you. Not him. Right in the head. Not a psychopath. You're murdering your whole family. No! Wizard sangat terkejut ketika Susan tiba-tiba membunuh Mouser, padahal Wizard berharap bisa mendapatkan informasi lebih darinya. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari salah satu jebakan mereka, yang artinya ada zombie yang mulai mendekat, sehingga mereka pun bersiap untuk menghadapi para zombie tersebut.
Dengan susah payah, mereka akhirnya berhasil membunuh semua zombie tersebut. Mereka kemudian beristirahat sejenak, tapi Wizard kembali menanyakan apa hubungan sebenarnya Kolonel dengan Mauser. Dan karena didesak terus-menerus, Kolonel yang akhirnya muak mendengar pertanyaan Wizard, kemudian mengakui jika semua ini diakibatkan oleh senjata biologis milik pemerintah yang lepas kendali. You're hiding something. Yes, it was a biological weapon. You didn't tell us. Something you already knew. You knew how all this happened. We're all sons of bitches. I don't have time for these ridiculous discussions. Setelah pertengkaran barusan, mereka kemudian kembali berjaga untuk sekedar bersiap jika ada zombie lain yang tersisa. Namun ternyata yang muncul justru melebihi apa yang mereka pikirkan, karena ternyata masih banyak zombie yang kembali menyerang tempat tersebut. Dan sekali lagi, mereka berhasil lolos dari bahaya. Tapi dari pertarungan barusan, Kolonel ternyata terkena cakaran zombie. Dan yang sangat mengejutkan, Susan berkata bahwa ia dulu juga mengalami hal yang sama. Namun anehnya sampai sekarang, ia tidak berubah menjadi zombie. Sebagai seorang dokter, Susan berasumsi jika mungkin virus ini memiliki masa inkubasi yang berbeda kepada setiap orang. Infeksinya bisa merubah seseorang menjadi zombie dalam waktu yang cepat atau lambat. Dan untuk berjaga-jaga, mereka kemudian menyiapkan jebakan bom kembali. Beberapa saat kemudian, ketika mereka tengah menyiapkan persenjataan, tiba-tiba terdengar para zombie yang sepertinya mulai mendekati tempat ini sekali lagi, sehingga mereka langsung menyiapkan beberapa jebakan bom lagi dan bersiap pergi ke atas untuk menyerang dari sana. Dari kejadian barusan, mereka harus kehilangan Susan dan infeksi Kolonel kini mulai terlihat sangat parah. Tapi di saat-saat terakhirnya, Kolonel kemudian mulai menceritakan bahwa sebenarnya ialah yang memimpin proyek untuk pengembangan senjata biologis yang telah merubah semua orang menjadi zombie. Dan ia tahu dengan pasti bahwa virus tersebut tidak memiliki vaksin, karena ia memastikan jika senjata tersebut akan menjadi senjata paling hebat yang tidak memiliki cara untuk dikalahkan. Why didn't you leave me there? Badly hurt, but I'm sick and tired of life is murder. Delirious. How my project turned out. I came up with the idea. This was my I baby. don't believe you. And it has no cure. It all makes sense. We're all murderers. Meski sangat sedih setelah mengetahui kenyataan tersebut, namun Larry yang tidak tega melihat penderitaan Kolonel, ia pun kemudian memberikan suntik mati untuk mengakhiri hidup Kolonel. Mereka kemudian berencana untuk mencari persediaan makanan sebanyak-banyaknya dan pergi menuju ke gurun pasir yang dirasa akan sangat sulit dijangkau oleh zombie. Mereka kemudian melakukan prosesi pemakaman bagi Kolonel dengan cara mengapungkan mayatnya di sungai. Tapi sepertinya hal itu akan menjadi sumber bencana baru, karena ternyata Kolonel yang sudah meninggal tadi kemudian bangkit menjadi zombie. Cerita dimulai 4 hari sebelumnya, terlihat seorang pria bernama Jim dan istrinya, yaitu Emily, yang baru terbangun dari tidurnya. Pagi itu berjalan seperti biasa, Emily bersiap pergi bekerja, dan Jim yang hendak menikmati kopi sambil mengambil koran pagi hariannya. Namun pada saat itu, ia baru tersadar ketika melihat tetangganya yang berdiri mematung dan tiba-tiba terdengar suara alarm tanda bahaya. Beberapa saat kemudian, terlihat Jim dan Emily yang mengalami kecelakaan pasca usahanya meninggalkan kota tersebut. Jim pun berlari sambil membopong Emily yang terluka parah akibat terkena tembakan. Namun karena ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya, akhirnya Emily pun harus meninggal. Oh, Jesus. Emily, you're hurt. Tell me what to do, all right? I love you. And everything's gonna be okay, so just... Emily, wake up. Please don't go. Semua kekacauan itu diakibatkan oleh sebuah ledakan yang terjadi di kota tersebut.
Jim kemudian menonton televisi yang kini mulai disiarkan sebuah berita mengenai ledakan yang terjadi di laboratorium milik pemerintah. Pasukan militer mulai datang dengan menggunakan peralatan lengkap, termasuk masker gas untuk mengkarantina seluruh kota, sehingga semua orang yang ada di kota tersebut tidak bisa keluar. Namun di tengah siaran langsung berita tersebut, terdengar sesuatu yang seperti menyerang mereka yang membuat para pasukan militer mulai menembaki sesuatu tersebut. Menyaksikan kepanikan ini, Jim segera mencari alat untuk melindungi diri, termasuk mengambil senapan yang sudah lama ia tidak gunakan setelah ia berhenti dari pasukan militer. Ketika malam tiba, Jim melihat beberapa pesawat militer melintas, dan ia mencoba memberi sinyal untuk meminta pertolongan. Dan karena usahanya gagal, Jim yang masih belum putus asa, kemudian mulai menyusun papan untuk menulis pesan pertolongan di atas atap tempat tersebut. Namun saat mengamati area sekitar, tiba-tiba ia melihat seekor zombie yang mendekat. Dan karena tidak mau memancing perhatian zombie itu, Jim langsung masuk dan mengunci pintunya. Malam harinya, Jim terbangun oleh suara langkah kaki di dalam rumahnya. Ia segera bangun dan mencoba memeriksanya. Jim semakin siaga ketika ia mendapati gembok pintunya telah rusak. Jim kembali mendengar suara dari ruangan di dekatnya, sehingga ia pun mencoba mengikuti sumber suara tersebut dengan hati-hati. Is somebody down there? Come out right now! Jim pun merasa lega karena ternyata suara itu berasal dari seekor kucing. Namun betapa terkejutnya dirinya ketika ia mendapati jejak kaki di hadapannya. Dan beruntungnya Jim berhasil melarikan diri ke atas. Zombie tersebut sepertinya telah kehilangan jejak Jim, sehingga Jim pun mencoba menjauhi tempat tersebut secara perlahan-lahan. Dan akhirnya, Jim berhasil membunuh zombie tersebut. Beberapa waktu setelahnya, tiba-tiba terdengar suara telepon di bangunan itu berdering. Jim langsung bergegas mengangkat teleponnya, dan ternyata peneleponnya adalah seorang pria yang kini berlindung di gudang yang dekat dengan tempat Jim berada. Pria tersebut mengaku memiliki persediaan makanan dan mengajak Jim bergabung dengannya. Dan karena menyadari jika tempat ini sekarang sepertinya sudah tidak aman, dan sekaligus ia juga memang tidak memiliki persediaan makanan, akhirnya Jim pun menyetujui untuk bergabung dengan pria tersebut. Jim kemudian mengambil beberapa perlengkapan dan dengan nekat ia berlari di kegelapan malam menuju gudang yang dikatakan oleh pria barusan. Dan akhirnya Jim berhasil memasuki gudang tersebut dan ia langsung disambut oleh pria yang menelponnya yang bernama Scott beserta istrinya, yaitu Julie. Kedua pasangan tersebut menyambut Jim dengan ramah dan menawarkan makanan dan minuman kepadanya. Scott kemudian mengajak Jim berkeliling sebentar karena tempat tersebut memiliki ukuran yang cukup luas. Ketika berada di lantai kedua, Jim kemudian melihat seorang wanita di bawah dan Scott mengatakan bahwa ia bernama Alex, seorang wanita yang mereka tolong ketika hampir diserang zombie. Scott mengatakan bahwa Alex adalah sosok yang sangat sulit diajak bicara, sehingga ia mengatakan kepada Jim agar bersabar jika ia bertemu dengan Alex. Beberapa saat kemudian, Scott memberikan Jim beberapa makanan yang langsung disantap dengan lahap, karena beberapa hari ini ia jarang makan. Scott kemudian meninggalkan Jim dan memintanya untuk beristirahat. Hi.
Di tengah malam, Jim terbangun akibat mimpi buruknya dan ia tidak bisa tidur lagi. Scott yang melihatnya kemudian menanyakan apa semua baik-baik saja. Jim kemudian mengatakan kegelisahannya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Scott berpikir jika kemungkinan besar orang-orang tersebut menjadi zombie akibat asap yang terjadi waktu ledakan di laboratorium. Namun mereka sampai sekarang juga tidak mengerti kenapa mereka tidak menjadi zombie jika memang penyebabnya adalah senyawa yang tercampur di udara. Keesokan paginya, Jim dan Scott mencoba membersihkan beberapa ruangan di tempat tersebut dan mereka tidak sengaja menemukan walkie-talkie yang bisa mereka gunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Ketika Jim hendak beristirahat, ia sekali lagi mencoba mengajak berbicara Alex dan berkenalan dengannya. Tape? We haven't been introduced. Do I look like I give a shit? Sorry. Leave me alone. Dan Alex terlihat semakin marah ketika melihat jika Jim sedang memakan coklat miliknya yang ia temukan di lantai atas. Where did you find it? In a big red bag? Those are my goddamn candy bars. Off in your sleep. You got it? Beberapa saat kemudian, Julie dan Scott sedang menonton siaran berita yang melaporkan bahwa insiden tersebut berada di bawah tanggung jawab laboratorium pemerintah, sehingga pihak militer berencana menyisir zona karantina, alias kota tersebut untuk membantu korban selamat dan membasmi zombie untuk mencegah penyebaran infeksi lebih lanjut. Malam harinya, Alex terbangun karena bermimpi buruk. Ia kemudian melihat Jim tidak ada di tempat tidurnya. Alex kemudian mencoba mencari keberadaan Jim yang ternyata juga tidak bisa tidur, sehingga ia menyendiri di lantai 2. Alex yang terlihat bersikap kasar sedari awal, akhirnya mulai mau bercerita. Jadi sikapnya itu sebenarnya didasari oleh penyesalan yang sangat dalam, karena ketika ia kehilangan orang tuanya akibat wabah ini, Alex sedang bertengkar dengan kedua orang tuanya. Jim pun mulai menceritakan tentang bagaimana ia telah kehilangan istrinya. Dan dari obrolan tersebut, mereka berdua akhirnya bisa memahami keadaan masing-masing dan mulai mau berteman. Dan ketika mereka masih berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara yang cukup keras dari luar. Mereka pun segera menemui Scott untuk mencari tahu apa yang terjadi. Jim kemudian meminta Alex dan Julie bersembunyi, sementara ia dan Scott akan mencoba melihat asal sumber suara tersebut. What do you see? Jim sangat terkejut ketika melihat ada seorang wanita yang berada di depan pintunya. Wanita itu masih bisa berbicara dan meminta mereka untuk membiarkannya masuk. Scott berniat mempersilahkan wanita itu untuk masuk, namun Jim merasa curiga, sehingga ia meminta Center untuk melihat wanita itu lebih jelas. Dan ternyata benar, mata wanita itu sudah menjadi merah, yang berarti ia sudah menjadi zombie. Let me in. Keesokan paginya, Jim masih berjaga untuk memantau area sekitar dari zombie yang mendekat. Sementara Scott dan Julie sedang menonton berita yang memberitahukan bahwa pihak militer sedang mengirimkan persediaan makanan dan obat-obatan melalui udara. Tiba-tiba Scott berteriak memanggil Jim karena mereka mendengar banyak sekali suara helikopter di luar. Mereka pun bergegas berlari untuk mengecek jika mereka bisa melihat tanda SOS yang telah mereka buat. Tapi sepertinya pihak militer tidak bisa melihatnya. Dan karena tidak ingin kehilangan kesempatan untuk diselamatkan, Scott kemudian nekat keluar untuk berteriak meminta pertolongan, meskipun Jim telah berusaha melarangnya. Dan untungnya mereka berhasil selamat dari serangan zombie barusan. Namun Jim dan Scott kemudian bertengkar karena apa yang dilakukan Scott tersebut sangat berbahaya. Pertengkaran tersebut akhirnya terhenti ketika Alex tiba-tiba terjatuh pingsan. Jim mencoba mengeceknya dan ia tidak melihat tanda-tanda jika Alex terinfeksi virus zombie. Jim kemudian mencoba melihat tas milik Alex dan di sana ia melihat persediaan insulin yang telah habis, yang artinya Alex menderita diabetes. Oleh karena itu, Alex memiliki persediaan coklat di dalam tasnya.
Dan karena kondisi tubuh Alex semakin melemah, Jim yang mengetahui jika pihak militer telah menjatuhkan beberapa persediaan dari pesawat, kemudian berniat untuk keluar dan mencari persediaan tersebut. Jim meminta Scott untuk melihat dari atas dan memintanya untuk membunuh semua zombie yang mendekat, sementara ia akan keluar setelah para zombie tersebut tewas. Beberapa saat kemudian, setelah menjelajah cukup lama, Jim akhirnya menemukan kotak persediaan dan segera membukanya. Di dalamnya ia menemukan obat-obatan yang dibutuhkan. Tapi ketika ia hendak pergi, tiba-tiba muncul seekor zombie yang akhirnya menyadari keberadaannya. Jim kemudian bergegas pulang, namun tanpa sepengetahuannya, ternyata kotak tersebut memancarkan sinyal ke markas militer. Beberapa saat kemudian, Jim yang telah tiba di gudang, kemudian langsung menggunakan persediaan insulin yang diambilnya untuk merawat Alex. Perawatan itu akhirnya bisa memulihkan kondisi Alex, dan kini Alex hanya membutuhkan waktu untuk beristirahat. Welcome back. What happened? How you feeling? All right. Should have told us, Alex. You had me worried. Sorry. You need a lot more rest. Jim yang masih tidak bisa tertidur kemudian mencoba berjalan-jalan sambil berjaga untuk melihat area sekitar. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara sesuatu. Jim pun mencoba mengeceknya, dan betapa terkejutnya dirinya ketika melihat penutup saluran pembuangan air yang terbuka. Ia pun mencoba mengikuti jejak tersebut, yang ternyata mengarah ke seekor zombie yang kini berada di dekat Scott. Kita kemudian kembali di adegan di awal film, di mana Scott sedang menahan pintu tersebut, sementara Jim bersiap dengan senjatanya. Pagi harinya, Jim yang ternyata berjaga semalaman akhirnya mulai terlihat kelelahan dan hendak tertidur. Namun, sebuah suara tiba-tiba membangunkannya. Ia meminta Scott untuk mengawasi pintu, sementara ia akan memeriksa sumber suara tersebut. Say something. Hi. Beberapa saat kemudian, Jim yang tersadar kini berada di sebuah fasilitas milik pemerintah. Ia diinterogasi oleh seorang agen yang kemudian menjelaskan bahwa ia sangat terkejut karena ternyata ada beberapa orang seperti Jim yang kebal terhadap virus zombie yang tersebar di udara. Dan karena Jim, Scott, Alex, dan Julie dinyatakan bersih dari infeksi, mereka pun akhirnya dibebaskan dan diperbolehkan keluar dari kota tersebut. Cerita dimulai di kota kecil bernama Amityville yang tampak damai dan tentram. Namun tanpa diduga, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dahsyat yang mengguncang kota. Ledakan tersebut berasal dari laboratorium di kompleks militer yang mengakibatkan berbagai macam bahan berbahaya ikut tersebar di area tersebut. Dua petugas kepolisian yang tiba di lokasi kejadian terkejut ketika seorang dokter dengan luka parah muncul dan mengatakan jika mereka harus secepatnya meninggalkan tempat itu karena zat-zat beracun telah menyebar ke atmosfer. Namun sayangnya dokter tersebut menghembuskan nafas terakhirnya sebelum sempat menjelaskan secara rinci tentang apa yang harus mereka lakukan. Sementara itu di sebuah rumah makan, ada seorang petugas kepolisian bernama Sersan Dash terlihat sedang menanti hidangannya, sembari menyaksikan siaran berita yang mengabarkan tentang kekhawatiran pemerintah, yaitu jika hujan melanda, dipastikan kabut beracun yang berasal dari ledakan bahan kimia akan turun dan membahayakan warga. Oleh sebab itu, gubernur pun mengimbau agar seluruh warga tetap berada di dalam rumah selama 48 jam ke depan, atau sampai hujan asam tersebut berakhir. Supposed to be next week. They are reassigned most. And for Nina. I will see you tomorrow. Every day. Akibat penguapan asam tadi, seluruh kota kini terlihat memerah. Beberapa saat kemudian,
Ketika Dash kembali ke kantor, ia pun langsung menyapa kedua temannya bernama Stevenson dan juga Malloy. Saat Dash hendak pergi, muncul seorang wanita bernama Chen yang sangat cerewet yang datang untuk membayar denda pelanggaran lalu lintas yang ia terima beberapa waktu lalu. Dash langsung mempersilahkan Chen untuk datang ke loker pembayaran. Namun, karena petugas penerima pembayaran baru akan datang pukul 9, Stevenson meminta Chen untuk menunggu. Hello. About paying. Grace, you'll be in at 9? I have to wait. I'm here I have to watch watching TV and stuffing. Dash kemudian mengunjungi dokter forensik bernama Dr. Ira dan rekannya yang bernama Chills di ruang otopsi untuk menanyakan hasil otopsi dari kasus pembunuhan yang terjadi baru-baru ini. I got two on the gurney, one in the freezer. Queen's on his way back with Gallo. That's what happens. Where's Skeeter? I got a What the hell does Brad do? Is she still on her crusade? Setelah meminta Dr. Ira untuk menyiapkan laporan, Dash pun pergi meninggalkan mereka. Sementara itu di ruang tunggu, muncul seorang anak muda bernama Jimmy yang merupakan putra Dash. Melihat putranya, Dash segera mendekat dan menanyakan maksud kedatangannya. Jimmy ternyata meminta ayahnya untuk memenuhi tanggung jawabnya karena ibunya yang telah bercerai kini telah pergi bersama pacar barunya ke luar kota. Did you eat breakfast? I can help you out around here. Give me a second to think, kid. Sorry if I ruined you. I just didn't expect you to be tossed in, alright? Today's chemo day for her. I disappoint out, alright? Tidak lama kemudian, seorang detektif bernama McQueen datang membawa pelaku pembunuhan yang terjadi di seluruh kota yang bernama Joe. Di sana juga ada seorang wartawan bernama Carrie sedang membuat liputan. Hal ini membuat McQueen yang sedang bertugas tampak sangat terganggu. Wait, what about the dead? Come on! You see any marks on this? Do with this one, Dashi. Good to see you guys. Yeah, I did. Di saat yang sama, kondisi di kota mulai dilanda hujan. Di sana tampak seorang pria yang tidak percaya dengan berita tentang hujan asam yang akan terjadi, sehingga ia dengan sengaja keluar dari mobilnya. Di kantor polisi, seorang pria bernama Sam datang untuk membuat laporan tentang saudaranya yang hilang. Usai membuat laporan, Sam pergi ke toilet. Di saat yang sama, Chen yang sudah lama menunggu akhirnya kehilangan kesabaran dan kembali memprotes Dash. Menyaksikan keributan tersebut, Rosie mencoba menanganinya. Namun merasa pelayanan Rosie sangat lambat, Chen dengan marah berteriak dan memilih meninggalkan kantor polisi menuju keluar yang kini sedang hujan. Ma'am, just please calm down. Ma'am, please come back inside. Melihat kondisi Chen yang terus memburuk, para polisi langsung membawanya ke ruang otopsi. Namun, Ira merasa tidak mampu mengobatinya dan menyarankan untuk membawa Chen ke rumah sakit. Karena penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada hujan tersebut, Rosie mencoba membuka pintu kantor. Namun, betapa terkejutnya dirinya ketika tiba-tiba muncul seekor zombie di hadapannya. Saat Rosie hendak melaporkan kejadian tersebut kepada yang lain, saluran radio mereka ternyata terputus, yang kemungkinan besar diakibatkan oleh hujan asam ini. Di tengah kebingungan tentang apa yang terjadi di ruang otopsi, para polisi yang kini berkumpul tampak saling bertanya-tanya, terlebih lagi ketika Chen tiba-tiba tersadar, membuat Chills terkejut dan secara tidak sengaja memercikkan air asam yang menutupi kain penutup Chen ke arah Malloy. Malloy yang merasakan panas dan perih yang luar biasa akibat percikan air asam barusan, kemudian berusaha mencari air untuk membersihkan matanya. Namun karena toilet sedang diperbaiki, Malloy pun terus berteriak kesakitan hingga akhirnya tewas. Sam sangat terkejut melihat kejadian tersebut dan ia pun mencoba memastikan kondisi Malloy. Namun Malloy yang sudah tewas itu pun akhirnya bangkit menjadi zombie dan langsung menyerang Sam. Menyadari adanya keributan, Joe yang ditahan tadi kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk membuka kunci selnya. Namun usahanya gagal karena Stevenson dan Carrie datang untuk melakukan wawancara terkait tuduhan yang ditujukan kepada Joe mengenai kasus pembunuhan tersebut. Are you ready for us? Always ready. I was told that there was 3 dead women. How do you feel? Di ruang otopsi, Chills yang sedang mencari korek api sebagai penerangan, tiba-tiba diserang oleh Chen yang kini juga telah berubah menjadi zombie.
candles from last week. Karena kantor tersebut sangat luas dan dilengkapi dengan peredam suara di setiap ruangan, kegaduhan yang terjadi itu pun tidak dapat didengar oleh siapapun di ruangan lain. Di ruang tunggu, Stevenson dengan tergesa-gesa mencari perban karena lengannya terkena air hujan saat mengintip keluar. Setelah melepas seragam basahnya dan memasang perban, Stevenson meminta Rosie untuk memeriksa Carrie yang sedang mewawancarai narapidana. Saat Carrie asik mewawancarai Joe, juru kamera yang terganggu oleh suara berisik dari toilet memutuskan untuk memeriksanya. Begitu pula dengan Carrie. Here, what's going on? Pico. 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 Beberapa saat kemudian, Rosie hendak menuju sel Joe, sampai ia kemudian terhenti ketika tiba-tiba ia mendengar suara mencurigakan dari dalam toilet. Anyone hear me? Someone in the bathroom. Officer, need a Rosie yang tidak mengerti jika kameramen itu telah menjadi zombie, mengira jika Carrie sedang melakukan pembunuhan, sehingga ia langsung menodongkan pistolnya ke arah Carrie. Carrie yang baru saja menyerang Rosie dan berhasil melumpuhkan zombie kameramen. Namun sebelum ia berhasil melarikan diri, Carrie justru bertemu dengan zombie Malloy. Dan untungnya muncul Joe yang menghabisi zombie Malloy sebelum ia berhasil menyerang Carrie. Sementara itu, Rosie yang baru tersadar, namun sayangnya muncul zombie Sam yang langsung menyerangnya. Stevenson yang sempat melihat sekelebat sosok Sam di kegelapan, yakin jika ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi saat ini. Ia pun meminta Dash dan McQueen untuk mempersenjatai diri untuk berjaga-jaga. Dan benar saja, baru saja mereka hendak keluar, tiba-tiba muncul zombie Sam yang hendak menyerang mereka. Beberapa saat kemudian, Jimmy menghubungi Dash dan mengatakan bahwa ia sekarang terjebak sendirian di dalam ruangan. Dash pun meminta Jimmy untuk menunggu, karena mereka yang akan segera datang menjemputnya. Di dalam toilet, mereka menemukan jejak darah, senjata, dan kunci milik Rosie. Namun tiba-tiba muncul zombie kameramen yang hendak menyerang mereka. Sementara itu di ruang otopsi, Dr. Ira sedang berusaha mencari keberadaan semua orang, sampai tiba-tiba muncul zombie di hadapannya. Saat mereka melanjutkan pencarian, Rosie yang akhirnya juga berubah menjadi zombie, kemudian muncul dan langsung menyerang mereka. Stevenson pun langsung tewas tergigit zombie Rosie, namun mereka tidak sadar bahwa zombie Rosie tadi ternyata masih hidup. McQueen akhirnya berhasil menghabisi zombie Rosie, namun tangannya telah terkena gigitan. Mereka pun melanjutkan perjalanan mencari Jimmy, dan di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Joe. Melihat Joe membawa senjata, mereka memerintahkannya untuk segera membuang senjata tersebut. Joe tentu saja menolaknya karena senjata itu ia gunakan untuk melindungi diri dari zombie. Dan ketika mereka masih berdebat, tiba-tiba muncul 2 ekor zombie yang menyerangnya. Innocent, don't you want you? You're a broken part of the system. Setelah menyusuri seluruh area tersebut untuk mencari putranya, Dash merasa sangat terpukul ketika ia menemukan Jimmy telah tewas dan dimakan oleh para zombie. Di saat bersamaan, para zombie mulai bermunculan memasuki kantor polisi, sehingga McQueen terpaksa meninggalkan Dash sendirian. Dash yang sudah tidak memiliki semangat hidup itu pun akhirnya berniat mengakhiri hidupnya sebelum ia tewas dikeroyok oleh gerombolan zombie.